Nama Lampegan sendiri berasal dari kalimat yang disebutkan oleh mandor proyek. Mandor tersebut seorang warga Belanda dan saat memantau para pekerja, ia menyebut kata lampegang, lampegang. Terdengar samar di telinga warga menjadi lampegan, lampegan. Adapun versi kedua dalam perolehan nama Lampegan, banyak yang menyebutkan jika nama terowongan termasyhur di Pulau Jawa pada masanya itu berasal dari kalimat yang diucapkan oleh masinis kereta yang hendak memasuki terowongan ini dan selalu menyebutkan sandi, lampean, lampean pada asistennya. Kata itu berarti menyalakan lampu sebagai penerangan di dalam terowongan yang gelap dan lambat laun penyebutannya menjadi Lampegan. Selain memiliki filosofis nama yang unik, kisah mistis juga identik dengan terowongan ini. Masyarakat sekitar menyebut jika pada saat peresmian di tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda berupaya mengadakan pesta. Peresmian itu dihadiri oleh orang-orang berpengaruh di masa kolonial Belanda serta beberapa masyarakat setempat. Legenda yang terkenal dari terowongan ini adalah tentang Nyi Sadea yang merupakan seorang penari ronggeng yang terkenal di daerah Cianjur pada masa Hindia Belanda. Dia hilang secara misterius saat mengadakan pertunjukan di dekat terowongan ini. Setelah ditelusuri oleh para ahli supranatural, ternyata ada penunggu terowongan ini. Penunggunya adalah Jin Raza Mandala. Konon katanya jin ini terkuat di terowongan tersebut dan dia meminta tumbal dengan syarat seorang wanita cantik. Tidak perlu memakai ritual tertentu, cukup diadakannya acara ronggeng. Konon setelah acara tersebut, tempat itu menjadi istana untuk Nyi Sadea dan Jin Raza Mandala. Menurut masyarakat sekitar, mereka sudah bahagia di alam lain. Ada juga masyarakat yang menyebutkan bahwa Nyi Sadea dijadikan tumbal dalam acara peresmian tersebut dan jenazahnya ditanam di dalam tembok terowongan. Cerita tersebut terus berkembang di kalangan masyarakat sekitar dan hingga kini tidak ada yang mengetahui kemana Nyi Sadea pergi. Lokasi yang berbukit dan berada di tengah hutan membuat terowongan Lampegan dijadikan tempat strategis untuk melawan dan bersembunyi dari penjajah saat dahulu. Bahkan disebutkan jika Lampegan merupakan lokasi ideal untuk ajang duel mortir guna menakut-nakuti serdadu Belanda. Terowongan ini menjadi saksi bisu zaman penjajahan dan perjuangan para pejuang bangsa. Di awal tahun 2000, terowongan ini mengalami kerusakan karena rembesan air dan longsoran tanah di mulut terowongan. Kerusakan ini berujung pada kebijakan dinas tempat untuk memangkas terowongan. Konon legendanya, seiring berjalannya waktu, banyak kisah yang beredar bahwa di terowongan tersebut seringkali terjadi peristiwa-peristiwa mistis. Menurut warga yang melintas dari terowongan tersebut, seringkali tercium bau amis yang sangat pekat dan begitu menusuk ke hidung. Konon, jika bau tersebut tercium, artinya makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di terowongan sedang memberitahu kepada orang-orang yang melewati terowongan tersebut bahwa keberadaan makhluk tak kasat mata tersebut memang sungguh ada di terowongan Sasak Saat. Menurut cerita yang berkembang, di terowongan Sasak Saat memang diyakini dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Diyakini juga bahwa makhluk-makhluk yang menghuni terowongan Sasak Saat merupakan arwah-arwah orang-orang yang meninggal dan dikuburkan di terowongan tersebut di masa sistem kerja paksa pada masa lalu. Selain bau amis yang kerap muncul di terowongan tersebut, konon peristiwa mistis seperti suara pacul juga sering terdengar. Konon, suara-suara pacul tersebut sering muncul bila suasana terowongan sedang sepi, sedang hening tanpa ada suara kereta api yang melintas. Berdasarkan cerita yang beredar luas, suara-suara pacul tersebut adalah makhluk tak kasat mata yang sedang mencangkul layaknya sedang kerja paksa seperti di masa lalu. Diyakini arwah-arwah mereka sedang mengingatkan kejadian yang pernah terjadi di terowongan tersebut. Legendanya, makhluk tak kasat mata memunculkan dirinya dengan cara memperdengarkan suara pacul agar yang melintas di terowongan tersebut mengingat bahwa terowongan tersebut dibangun dengan mengorbankan banyak nyawa di masa lalu dengan kerja paksa. Tidak hanya itu, di terowongan Sasak Saat tersebut juga kerap terdengar suara seperti merintih kesakitan.
Legendanya, suara-suara tersebut merupakan suara arwah-arwah penasaran yang meninggal di terowongan tersebut. Konon, suara tersebut sering terdengar tidak hanya malam hari, namun pada siang hari juga kerap muncul. Menurut cerita, suara jeritan tersebut suara yang menahan kesakitan, siksaan kerja paksa di masa lalu. Berdasarkan cerita yang turun-temurun, makhluk-makhluk tak kasat mata yang berdiam di terowongan Sasak Saat tidak hanya arwah-arwah pekerja paksa. Namun diyakini makhluk tak kasat mata yang menjadi penghuni terowongan Sasak Saat sebagian dari arwah-arwah tentara Belanda yang meninggal diserang pejuang Indonesia di masa lalu. Legendanya, tentara Belanda yang meninggal di terowongan tersebut seringkali menampakkan sosoknya pada malam hari. Selain itu, konon penampakan makhluk tak kasat mata tersebut sering berdiam di sekitaran terowongan, seperti bersiaga menunggu lawan.